warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya pagi ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Memang nikmat Allah yang sering kita lalaikan adalah nikmat sehat. Oleh karena itu, kalian pandai-pandailah mensyukuri nikmat Allah. Untuk pelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka dengan berdoa kepada ketua kelas. Dipersilakan untuk memimpin doa. Kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada anak-anakku semuanya, mari kita menyanyikan lagu Marah Subhanul Watan sebagai wujud kecintaan kita kepada tanah air Indonesia. Silakan untuk berdiri. Pak Guru pimpin setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya Watan, ya watan, ya watan. Hubbul watan minal iman. Di martabatku, siapa dapat datang mengancam, bukan binasa di bawah durimu. Ya, silakan duduk kembali. Selanjutnya, pelajaran pada pagi hari ini kita mulai dengan membaca Al-Quran. Kembang bacakan Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatimun wa yamna'unal ma'un. Terima kasih kepada Intan yang sudah membacakan Quran surat Al-Ma'un. Pak Guru akan ngecek ya kehadiran kalian. Masuk semuanya ya? Masuk, Pak. Alhamdulillah masuk semuanya. Kerapiannya dari seragam biasa setiap hari Jumat dan hari Sabtu kalian memakai seragam pramuka lengkap dan alhamdulillah kalian sudah mengikuti peraturan sekolah. Terus yang kedua, ini kebersihannya. Ini karena masih pagi, tadi dipiket, ya masih bersih. Pertahankan nanti sampai siang, ya dipertahankan. Kalau kelasnya bersih, udaranya bersih, maka kalian belajarnya juga nyaman. Karena yang kalian hirup ini udaranya adalah udara bersih. Baik, untuk pelajaran yang ke-9 ini temanya adalah indahnya sholat taraweh dan tadarus Al-Quran. Pelajaran ini berkaitan erat dengan pelajaran di semester 1 tema 4 yaitu indahnya puasa bulan Ramadan, dan pelajaran minggu lalu tema yang ke-8. Masih ingat tidak pelajaran minggu lalu? Masih, Pak. Ya. Siapa yang masuk? Ya Pak, Tunggu. hidup sederhana dan ikhlas. Betul, hidup sederhana dan ikhlas. Jadi mungkin kalian punya pengalaman tentang hidup sederhana dikaitkan dengan indahnya sholat taraweh. Ada yang punya pengalaman tidak? Saya, Pak. Ya. Oncar atau obor untuk menerangi jalan ke masjid. Membuat obor ya, untuk menerangi jamaah yang mau ke masjid. Betul ya, sederhana tapi ikhlas. Ada lagi enggak? Satu saja ini pengalamannya. Yuk, siapa lagi? Ya, Pak. Ya, Mengantar takjil ke langgar. ya mengantarkan takjil ke langgar untuk buka puasa. Sederhana tapi dilaksanakan dengan ikhlas. Baiklah anak-anak, ini pelajaran untuk hari ini ya. Salat tarawih dan tadarus Al-Quran. Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui video pembelajaran peserta didik dapat
menjelaskan pengertian salat tarawih, dan yang kedua ya melalui metode pembelajaran inquiry learning, peserta didik dapat memahami ketentuan dan keutamaan sholat tarawih. Untuk lebih jelasnya pada anak-anakku semuanya, mari kita sama-sama melihat video pembelajaran berikut ini. Kan pada bulan Ramadan, tadarus Al-Quran. Ibadah-ibadah apa yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan? Sholat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kan sudah kelas 5. Itulah gambaran sedikit tentang sholat tarawih. Agar lebih jelas kalian dalam memahami sholat tarawih, ya, mari kita berdiskusi kelompok. Kelompok A, anggotanya Ardan, Udin, Sahril, dan Ani. Kelompok B, anggotanya ya Intan, Subhan, dan Dewi. Silakan kalian berkumpul bersama kelompoknya untuk mencari informasi dari berbagai sumber. Bisa dari internet, bisa dari buku paket, buku siswa, maupun dari buku-buku yang lain, agar kamu bisa mengerti, bisa menjelaskan tentang sholat tarawih. Silakan. Sudah, anak-anak? Kalau sudah, silakan kalian presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Pada kelompok A, kepada juru bicaranya, silakan. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok A. Qiyamul Lail artinya bangun di tengah malam untuk melakukan ibadah. Persamaan dan perbedaan sholat tarawih, qiyam, dan tahajud. Ustadz Ahmad Zarkasih melalui bukunya Sejarah Tarawih menyampaikan di masa Nabi Muhammad SAW hingga Abu Bakar tidak dikenal salat tarawih. Bisa jadi itulah mengapa salat ini disebut tarawih, karena imam memberikan banyak istirahat tarawih. Terima kasih kepada kelompok A yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya kami persilakan kepada kelompok B untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok B. Bilangan rakaat sholat tarawih adalah 8 dan ditambah 3 rakaat sholat witir. Dasar yang digunakan adalah 4 hadis Rasulullah SAW. Adapun bilangan rakaat sholat tarawih adalah 20 rakaat, 2 rakaat salam, dan ditambah 3 rakaat witir. Landasan hukum yang digunakan adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas yang Terima kasih kepada kedua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dari diskusi kalian mencari informasi tentang pengertian, hukum, dan keutamaan sholat tarawih. Adakah yang mau ditanyakan? Pak, Ya. jika saya mau membayar hutang puasa Ramadan, bolehkah malamnya melaksanakan sholat tarawih? Ada yang bisa membantu menjawab? Saya Pak, Ya, silakan. tidak boleh karena sholat tarawih hanya boleh dikerjakan di bulan Ramadan. Selain bulan tersebut tidak ada sholat tarawih. Ya, tidak boleh ya, Din ya. Walaupun kamu mau membayar hutang puasa, malamnya tarawih tidak boleh karena hanya dilakukan Ramadan. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, silakan. Ketika sholat tarawih saya batal di rakaat 10. Saya udu lagi sudah tertinggal
Akhirnya saya ikut sholat witir, boleh tidak? Tolong bantu jawab pertanyaan dari Subhan. Siapa yang bisa? Saya Pak. Ya, silakan. Boleh, karena sudah melaksanakan sholat tarawih lebih dari 8 rakaat. Tetapi lebih baiknya yang kurang tersebut dilaksanakan di luar jamaah atau sholat sendiri beserta witirnya. Ya, jawaban dari Ani boleh langsung melanjutkan ke sholat witir, tapi alangkah baiknya kalau kamu mengerjakan sholat tarawih di luar jamaah. Boleh sholat sendiri dulu, kemudian witir. Ya. Karena Ani dan Intan sudah bisa menjawab pertanyaan, Pak Guru kasih hadiah peralatan alat tulis. Ini buat Ani, ini buat Intan. Kasih tepuk tangan. Sekarang gantian Pak Guru yang bertanya, kalian yang menjawab. Yang pertama, sejak kapan sholat tarawih dilaksanakan 20 rakaat dan berjamaah? Pak, Ya, mulai Khalifah Umar bin Khattab. ya betul. Sejak Khalifah Umar bin Khattab. Karena sudah bisa menjawab, Pak Guru kasih hadiah sama, yaitu peralatan alat tulis. Pertanyaan yang kedua, kapan pelaksanaan sholat tarawih? Saya Pak, Ya, silakan. setelah melaksanakan sholat isya sampai sebelum terbit fajar waktu subuh. Betul sekali. Jadi setelah melaksanakan sholat isya sampai dengan terbit fajar sebelum sholat subuh. Ini Syahrir, Pak Guru kasih hadiah peralatan alat tulis. Kepada anak-anakku, ini ada lembar soal. Kalian kerjakan, waktunya 10 menit. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sini kumpulkan. Mari anak-anak kita simpulkan pelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang mau bikin kesimpulan? Saya Pak. Ya, silakan. Sholat pertama, sholat tarawih adalah sholat yang istimewa karena hanya dikerjakan di bulan Ramadan saja dan hukumnya sunnah muakkad. Yang kedua, sholat tarawih boleh dikerjakan 8 rakaat dan ada pula yang mengerjakan 20 rakaat. Jika terjadi perbedaan jumlah rakaat dan sholat tarawih karena ada acuan dalil pelaksanaannya tanpa ada niat untuk memecah belah umat. Saya Pak, Ya. keutamaan sholat tarawih sebagai berikut. 1. Dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. 3. Pahala ibadah ditulis seperti salat 1 malam penuh. 4. Mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. Sebelum kita akhiri pelajaran, ini ada LKPD. Kalian kerjakan di rumah untuk bahan belajar pertemuan selanjutnya. Pak Guru mau tanya, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Tidak ada yang bersedih ya? Tidak ada yang susah ya pelajarannya ya? Terima kasih. Untuk pelajaran minggu depan, pertemuan selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan sholat tarawih. Kalian di rumah cari, bisa melalui buku, bisa melalui internet, atau yang lainnya. Ya, baiklah, pelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.